Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini dalam keadaan sehat semua ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Pada hari ini saya, Bapak Eli Rizal, sebagai guru BK SMP Negeri 7 Gresik akan menjelaskan tentang pelayanan BK di masa wabah pandemi COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global dan BNPB menetapkan status darurat nasional. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah melakukan upaya preventif guna mencegah dan meminimalkan penyebaran virus tersebut. Kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan menerapkan social distancing atau menjaga jarak dan work from home (WFH) baik di jajaran pegawai negeri maupun pegawai swasta sejak Maret lalu. Kebijakan ini mempunyai beberapa implikasi pada berbagai bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan termasuk sekolah kita. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Tapi SMP Negeri 7 Gresik menerapkan pembelajaran daring juga luring. Di mata pembelajaran BK atau bimbingan tapi pada mata pelajaran atau bimbingan BK yang menerapkan daring nanti akan diberikan instrumen BK seperti angket, DCM atau daftar instrumen lainnya yang sesuai kebutuhan siswa. Karena interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Hal ini menjadi tantangan bagi guru, termasuk guru BK, untuk berinovasi dalam pembelajaran secara daring. Guru BK dalam hal ini, saya dan guru-guru lainnya, guru BK di SMP, ada saya sebagai guru BK Bapak Eli Rizal, ada Bu Hida dan Bu Dian nanti, dituntut juga tetap melakukan konseling, walaupun tidak secara face to face seperti yang biasa dilakukan. Lalu, media yang akan kami gunakan sebagai guru BK selama pandemi COVID-19 ini diantaranya bimbingan konseling dalam memberikan layanan kepada siswa akan menggunakan yaitu melalui yang pertama media WA atau WhatsApp, termasuk media lainnya YouTube, bahkan jika diperlukan nanti Google Zoom meeting atau hal-hal lain yang kaitan dengan daring. Begitu juga dengan anak siswa, diharapkan nanti peserta didik ketika mata pelajaran atau bimbingan konseling waktunya seperti hari ini bisa langsung konsultasi melalui media-media tersebut atau melalui WA ataupun media lainnya. Termasuk begitu juga buat orang tua siswa yang sibuk bekerja bisa menyempatkan dalam layanan ini yang bisa dijangkau yang berada di wilayah Bapak Ibu peserta didik. Intinya, siswa atau peserta didik di sini nanti ada waktu untuk berkonsultasi dengan BK termasuk guru lainnya melalui daring, baik konsultasi langsung melalui media WA ataupun media daring lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan BK di wabah COVID-19 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih bimbingan konseling itu. Tentu kalau anak kelas 9, kelas 8 sudah tahu, mungkin perlu saya ulang. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir
melalui berbagai layanan serta pendukung dan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan konseling ini ada 4 bidang. Nantinya ada bimbingan pribadi, misalnya kelas 7 yang butuh ketika menghadapi permasalahan pribadi, nanti bisa konsultasi lewat media daring, bisa WhatsApp ataupun media lainnya. Kelas 8 yang bimbingan sosial kaitan dengan masalah teman sebaya juga bisa. Apalagi kelas 9 yang nantinya berkaitan dengan bimbingan karir, kemana setelah SMP, ini dibutuhkan untuk pada masa pandemi COVID ini dengan konsultasi secara langsung melalui media-media ini yang diterapkan oleh SMP Negeri. Nah, jadi nantinya bimbingan konseling ini walaupun masa pandemi COVID-19 ini kita belajar daring, tapi masih bisa melakukan layanan konseling, baik konseling individu maupun konseling klasikal lainnya, yaitu melalui daring. Yang kedua, bimbingan konseling ini upaya pemberian bantuan kepada anak atau peserta didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Oleh karena itu, diharapkan kepada orang tua tetap memantau anak yang ketika masa sekarang COVID ini bagaimana sesuai kehidupan yang disarankan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan, termasuk sekolah melalui daring dan tetap dikontrol. Nah, selanjutnya, bimbingan konseling ini di dalam pelayanan daring ini juga melayani selain konsultasi dari fungsi pemahaman, kami juga menerapkan fungsi pencegahan. Artinya, anak-anak siswa di SMP Negeri ini yang bukan hanya di mata pelajaran BK atau bimbingan konseling, ketika mata pelajaran lain juga tidak ikut, BK pun akan ambil peran, mungkin akan menelpon orang tua melalui kerjasama dengan wali kelas ataupun guru mata pelajaran lainnya untuk pencegahan permasalahan nantinya kaitan dengan tugas. Sedangkan di fungsi pengentasan nanti bimbingan konseling akan membantu menyelesaikan peserta didik sehingga dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya, utamanya perkembangan sebagai remaja. Dan selanjutnya di fungsi pemeliharaan dan pengembangan, biar nanti anak-anak tahu, termasuk orang tua mungkin yang mendampingi pada saat ini, yaitu bagaimana nanti layanan ini dengan tujuan mendampingi perkembangan peserta didik, membantu mengembangkan potensi secara optimal walaupun melalui daring. Sedangkan yang terakhir, kita di fungsi advokasi. Advokasi itu nanti memberikan kita pelindungan sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban peserta didik yang nanti akan diperoleh dari sekolah. Nah, fungsi advokasi ini diantaranya nanti akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi yang ada, sehingga peserta didik dia yang punya potensi bisa nanti disalurkan di sekolah, baik nanti di bidang non akademik maupun di bidang akademik. Ini yang nanti kami harapkan melalui pembelajaran ini. Sedangkan layanan di bimbingan konseling diantaranya nanti ada layanan orientasi yang sudah kemarin diterapkan oleh sekolah melalui MPLS, layanan informasi, layanan penempatan, layanan penguasaan, sampai kepada layanan konseling individu maupun konseling kelompok. Selanjutnya di layanan konseling kelompok yang biasanya kalau di sekolah layanan konseling kelompok ini diberikan dalam rangka ada beberapa anak yang punya permasalahan yang berbeda, namun karena sekarang layanan daring dia pun bisa, tapi harus melalui video call atau Zoom meeting yang mungkin agak sulit, tapi bisa melalui telepon secara pribadi konseling individu. Artinya yang terakhir itu layanan konsultasi atau layanan konseling individu. Proses penyediaan bantuan ini diberikan oleh guru BK atau kepada orang tua. Secara administrasi konselor ini mengidentifikasi ketika ada permasalahan siswa, nanti diperbaiki masalah yang pada nantinya akan kami beritahukan kepada siswa. Misalnya siswa ada permasalahan dengan pelajaran, atau siswa ada permasalahan dengan
absensi atau menitnya nanti akan kami sampaikan itu masuk di layanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, bimbingan konseling di sini dalam hal ini SMP negeri dalam layanan daring diharapkan nanti ya orang tua mendampingi dan kami bisa ajak kerjasama orang tua untuk kelangsungan pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan kalau hanya dilakukan oleh pihak sekolah tanpa peran aktif orang tua otomatis bisa tersendat di tengah jalan, bahkan bisa bubar di tengah jalan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.